Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang sikap kita kepada Tuhan Allah kita dan alasan mengapa kita melakukannya. Sekali lagi, sikap kita terhadap Tuhan Allah kita dan alasan mengapa kita melakukannya. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang mengaku Kristen. Dia berpikir, setelah saya menjadi orang Kristen, saya sudah masuk ke dalam gereja, maka setelahnya saya tidak mau peduli terhadap firman Tuhan. Saya tidak mau peduli tentang kewajiban saya kepada Tuhan. Yang penting ada namanya Kristen. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah kita, dia abaikan, dia tidak perhatikan baik-baik. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita memiliki kewajiban kepada Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah dan juru selamat kita. Setelah kita diselamatkan, kita bukan berarti terputus hubungannya dengan Tuhan Allah kita. Kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki sebagai anak-anaknya untuk kita lakukan. Melalui firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, di kitab Ulangan pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, di situ berbicara tentang Musa kembali mengingatkan orang-orang Israel. Di sini Musa sudah membawa orang Israel dekat dengan sungai Yordan. Mereka belum menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak bisa membawa orang Israel untuk menyeberang sungai Yordan, untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Musa dia telah berbuat salah kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, kamu tidak akan menyeberang sungai Yordan. Artinya sebentar lagi Musa akan mati. Dia akan berpisah dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel akan melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, sebelum Musa melihat orang Israel nantinya masuk ke tanah perjanjian, Musa terlebih dahulu mengingatkan mereka tentang Tuhan Allah, tentang kewajiban mereka kepada Tuhan. Kenapa Musa harus mengingatkan mereka? Karena Musa melihat orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang cenderung gampang meninggalkan Tuhan, gampang melanggar perintah-perintah Tuhan. Musa sudah bersama-sama dengan mereka, mulai dari Mesir sampai mereka dekat dengan sungai Yordan, hampir 40 tahun. Musa sudah mengerti bagaimana karakter, bagaimana sifat, bagaimana iman orang-orang Israel. Kita melihat di padang gurun, orang Israel tidak hanya satu kali, dua kali membuat hati Tuhan sedih, tetapi berkali-kali mereka membuat Tuhan menjadi sedih. Musa sudah mengerti sifat mereka. Mereka gampang tergoda, gampang menyeleweng daripada perintah Tuhan. Dan sesungguhnya bukan hanya Musa dan orang Israel seperti demikian, tetapi kita juga, sekarang ini juga, kita adalah manusia yang gampang juga tergoda. Cenderung kita bisa menyeleweng, melanggar perintah-perintah Tuhan. Musa tahu bahwa orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu tahu, tanah perjanjian itu dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak peduli terhadap Tuhan.
Oleh karena itu Musa tahu ini akan menjadi godaan yang besar bagi orang Israel. Mereka akan gampang dicondongkan hatinya untuk meninggalkan Tuhan. Maka sebelumnya Musa kembali mengingatkan komitmen mereka agar mereka sungguh-sungguh mau melakukan kewajiban mereka kepada Tuhan. Agar mereka tidak meninggalkan Tuhan sampai kapanpun, terutama ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, di sini Musa memberitahukan kepada mereka ada dua hal yang harus mereka lakukan kepada Tuhan Allah. Dan dua hal ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan, harus dilakukan kepada Tuhan Allah Israel. Apa yang diperintahkan Musa kepada mereka? Kita melihat di ayat pertama. Firman Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kata harus itu harus digarisbawahi. Artinya apa? Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan. Wajib kita lakukan. Makanya dikatakan harus. Bukan saya senang baru saya lakukan. Tidak, harus. Apapun kondisi hati kita, keadaan kita, harus kita lakukan. Apa yang dilakukan? Yang pertama dikatakan engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, ini berbicara tentang perasaan. Yang pertama berbicara tentang perasaan, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau kita mengatakan mengasihi, maka itu berarti orang Israel sepenuh hatinya, perasaannya hanya kepada Tuhan Allah mereka. Pertama-tama di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di tanah Kanaan begitu banyak dewa. Tuhan mau supaya orang Israel hanya mengasihi Tuhan Allah. Mereka hanya memiliki kasih sayang, cinta kepada Tuhan Allah mereka. Tidak terbagi kasih sayangnya kepada dewa-dewa lain. Tidak meninggalkan Tuhan Allah lain, Tuhan Allah mereka. Tetapi hanya kepada Tuhan Allah Israel. Nah, Musa mengatakan hatimu, perasaanmu, kasihmu, cintamu hanya kepada Tuhan Allah kita ini. Kamu tidak boleh menduakan dia. Hati kamu tidak boleh mengatakan saya mau Tuhan Allah Israel, lalu saya juga mau dewa-dewa lain. Tidak boleh. Sepenuhnya mereka hanya mengasihi Tuhan Allah Israel. Mereka harus mengasihi. Ya, artinya apa? Mereka harus berusaha, ya, belajar untuk bisa mengasihi, untuk menyukai, mencintai Tuhan Allah Israel. Tidak bisa mengatakan, oh saya lagi senang kepada Tuhan, saya mau mengasihi dia. Tapi kalau tidak, kita berpindah kasihnya. Tidak bisa. Hanya kepada Tuhan Allah Israel. Nah, selain itu berarti mereka harus selalu mau dekat dengan Tuhan Allah. Kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, maka itu berarti kita selalu mau dekat dengan orang tersebut. Karena perasaan kita senang kepada orang ini. Coba kalau kita tidak suka sama seseorang, kita akan gampang ya mengelak, kita gampang menjauh daripada orang tersebut. Tapi kalau kita mengatakan saya mengasihi, maka kita senang dekat dengan dia. Kita merasa nyaman dengan dia. Dan demikian juga orang Israel diingatkan agar selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan Allah. Karena hati mereka hanya kepada Tuhan Allah, maka mereka selalu mau datang kepada Tuhan. Apapun yang berhubungan dengan Tuhan Allah Israel, mereka akan selalu menerimanya dengan penuh sukacita. Mereka selalu mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara,
di sini Musa memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengasihi yang lain, hanya Tuhan Allah. Dan mereka hanya mau dekat kepada Tuhan Allah sepenuh hati mereka, perasaan mereka hanya kepada Tuhan Allah Israel. Nah, ini sangat penting saudara-saudara, karena selanjutnya tindakan kita itu dipengaruhi oleh perasaan kita. Kalau perasaan kita tidak senang kepada seseorang, maka tindakan kita juga akan menunjukkan tidak senang kepada seseorang. Tapi kalau perasaan kita senang kepada seseorang, maka tindakan kita juga akan mengikutinya. Makanya di sini Musa mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, apakah kita juga sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah? Apakah hati kita ini selalu untuk Tuhan Allah? Selalu mau dekat dengan Tuhan Allah, selalu mau memikirkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana perasaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Nah, itu bisa terlihat. Apakah kita selalu mau dekat dengannya? Selalu mau nyaman ketika kita berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus? Nah, itu bisa dilihat perasaan kita. Atau kita merasa biasa-biasa saja, sehingga ketika ada godaan kita gampang sekali menyeleweng, melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting kepada orang Israel. Mereka harus mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua yang diperintahkan oleh Musa kepada orang Israel, yaitu melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, ini berbicara sekarang action, tindakan, taat. Kalau tadi itu berbicara tentang perasaan, yaitu kasih. Tetapi sekarang tindakan, yaitu mereka harus taat kepada perintah Tuhan. Tidak bisa kita katakan saya mengasihimu, tapi saya tidak mau melakukan hal-hal yang menyenangkan perasaan. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, oh saya cinta Tuhan. Tapi apa? Kita tidak suka beribadah, kita tidak suka kepersekutuan, kita tidak peduli terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan? Nah, di sini Musa mengatakan, jikalau engkau mengasihi Tuhan, maka yang kedua yang harus kamu lakukan adalah taat, tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Tidak memberontak ataupun menolak apa yang menjadi larangan daripada Tuhan, tapi dengan sukacita menerima dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah orang Israel. Nah, apa perintah-perintah Tuhan yang Dia berikan kepada orang Israel? Sekali lagi, pertama-tama ini berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan Allah Israel. Jangan sampai mereka pergi beribadah, melakukan sesuatu yang menyembah kepada dewa lain. Mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Kalau kita baca kitab Ulangan, berkali-kali Musa mengatakan, kamu hanya beribadah kepada Tuhan. Kamu hanya sujud sembah kepada Tuhan Allah Israel. Dikatakan ini adalah perintah Tuhan. Maka kamu harus taat, tunduk. Jangan kamu melanggar, tapi kamu harus melakukannya. Apalagi mereka harus menjauhkan segala dosa, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Walaupun kita merasa kita tidak mau ataupun tidak sanggup, tapi kita harus berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita harus tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Orang Israel sudah diberikan perintah-perintah, khususnya 10 hukum Taurat. Kita melihat mereka harus tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan ini, menjauhkan larangan-larangan daripada Tuhan Allah. Bukan sebaliknya, suka terhadap apa yang dilarang oleh Tuhan.
Dan apalagi yang Tuhan mau supaya mereka taat, mereka harus melayani Tuhan Allah Israel. Semua orang Israel harus datang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada orang Israel. Mereka harus taat. Dan dikatakan di sini tidak hanya taat sebentar saja. Banyak orang dengan semangat, oke, saya mau taat. Tapi sebentar saja, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, mungkin 1 tahun. Setelah itu bagaimana? Di firman Tuhan mengatakan di sini, kamu harus melakukan dengan setia. Setia akhirnya apa? Terus menerus, tiada hentinya. Terus menerus, sampai kapan? Tidak ada batasnya. Terus menerus, setia. Bukan hanya sebentar saja, bukan karena hanya diingatkan lalu semangat, lalu setelah itu kembali lagi seperti biasa. Kalau kita tahu orang Israel selama di padang gurun, mereka berkali-kali mereka berjanji akan mengikut Tuhan, tapi berkali-kali juga mereka memberontak kepada Tuhan. Ketika Tuhan hukum mereka, wah, mereka mengatakan kami mau ikut Tuhan, kami telah berdosa. Tapi ketika beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi meragukan Tuhan, mereka kembali membuat hati Tuhan menjadi sedih. Nah, di sini Musa mengatakan kamu harus dengan setia, terus menerus, kamu hanya beribadah kepada Tuhan, kamu menjauhkan segala larangannya, dan kamu hanya melayani Tuhan Allah Israel. Setia. Bukan hanya pada saat itu, maupun sampai ke tanah perjanjian, dan sampai kapanpun orang Israel harus dengan setia taat perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Pertama-tama, apakah kita mau taat kepada perintah Tuhan? Apakah kita mau tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan? Pertama-tama, perintah Tuhan dalam beribadah. Apakah kita mau datang beribadah kepada Tuhan? Atau kita pikir ibadat tidak begitu penting? Tidak usahlah. Kadang-kadang orang mengatakan hari Minggu itu kan tidak habis-habisnya. Oh, minggu depan lah. Nanti setelah itu minggu depannya lagi. Jadi sudah terbiasa tidak mau taat terhadap perintah Tuhan. Sudah terbiasa melanggar perintah Tuhan. Kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Tunduk, merendahkan diri. Ya, kita harus melawan ego kita dan tunduk terhadap perintah Tuhan. Itulah caranya. Bukan mempertahankan keinginan kita dan menentang apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak. Tapi kita harus melawan keinginan kita, ego kita, dan kita melihat perintah Tuhan ini yang benar, dan saya mau tunduk di bawah perintah Tuhan, saya mau melakukan. Apakah kita mau tunduk terhadap perintah Tuhan? Pertama-tama beribadah, lalu menjauhkan dosa-dosa. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Di gereja kita tidak begitu kelihatan, tapi bagaimana di luar sana? Di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di mana kita pergi berhubungan dengan orang lain, bagaimana kehidupan kita di sana? Apakah kita ada berusaha untuk menjauhkan dosa? Lalu, apakah kita juga mau melayani Tuhan? Setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Tidak hanya para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Kita semua memiliki karunia yang Tuhan berikan. Hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan ada, kita miliki masing-masing. Apakah kita mau melayani Tuhan? Sekecil apapun, jikalau itu untuk melayani Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Tidak harus mengatakan melayani Tuhan, harus mengajar firman Tuhan, berkhotbah. Tidak. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Misalnya kita ikut paduan suara, kita memberitakan Injil kepada orang lain.
Nah, itu adalah pelayanan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Pendeta berkali-kali bilang dalam hal memberitakan Injil ini, kalau kita hanya mengandalkan para hamba Tuhan, maka hasilnya akan sedikit sekali. Tapi coba kalau semua jemaat ikut dalam melayani Tuhan ini, dalam memberitakan Injil. Kita semua punya koneksi banyak orang, punya banyak teman. Apakah kita ada ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka? Bawa mereka ke gereja. Apalagi sebentar lagi akan Natal. Nah, ini adalah momen yang sangat penting. Ini adalah pelayanan kita kepada Tuhan Allah. Apakah kita melakukan hal ini? Tunduk terhadap perintah Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kita harus koreksi diri kita. Apakah kita ada taat terhadap perintah-perintah Tuhan? Atau selama ini kita suka menentang perintah Tuhan? Kalau kita selama ini mengabaikan perintah Tuhan, hendaknya kita datang kepada Tuhan minta ampun dan minta Tuhan tolong kita agar kita bisa belajar untuk taat perintah Tuhan. Dan tidak hanya sekedar taat sebentar saja, tapi dengan setia. Komitmen pada diri sendiri. Tuhan, tolong saya mau taat sampai saya mati. Saya mau berusaha untuk taat firman. Saudara-saudara, di sini Musa mengingatkan mereka kedua hal ini yang saling berkaitan. Pertama, perasaan mereka, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh segenap hati, hanya mau dekat dengan Tuhan. Hati mereka hanya untuk Tuhan. Kedua, mereka harus taat, action, tindakan mereka tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pegangan mereka ketika mereka nantinya masuk ke tanah perjanjian yang begitu banyak godaan. Supaya mereka tidak pernah berubah setia kepada Tuhan Allah orang Israel. Musa memberitahu kepada mereka, mengapa mereka harus melakukan dua hal ini kepada Tuhan? Mungkin kita juga bertanya, kenapa kita harus mengasihi Tuhan Allah? Kenapa kita harus taat terhadap perintah-perintahnya? Apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Musa memberitahukan kepada orang Israel, kenapa mereka harus mengasihi Tuhan Allah? Kenapa mereka harus taat terhadap perintah-perintahnya? Ada alasannya. Ada yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Nah, di sini Musa memberitahukan di ayat yang kedua, kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Alasannya adalah karena orang Israel telah menyaksikan, telah melihat kebesaran Tuhan terhadap mereka. Apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang Israel? Nah, pertama-tama diberitahukan di ayat yang ketiga, dikatakan tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun. Kebesarannya, bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita melihat bagaimana dia tunjukkan kemahakuasaannya kepada Raja Mesir, Firaun, dan kepada negeri Mesir. Kita tahu bahwa pada saat itu Mesir adalah bangsa yang hebat, bangsa yang berkuasa, dan dianggap juga dewa-dewanya, dewa-dewa Mesir, itu adalah dewa-dewa paling hebat. Karena pada saat itu, bangsa itu kuat, itu dipengaruhi menurut kepercayaan pada saat itu dipengaruhi oleh dewanya. Jadi di sini diberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Raja Firaun, kepada orang Mesir, dan juga kepada dewa-dewa mereka yang mereka percayai. Apa yang dilakukan Tuhan? Nah, saya rasa kita mengetahui ceritanya kalau kita melihat di kitab Keluaran bagaimana Tuhan menghukum orang-orang Mesir. Ya, kita bisa melihat di Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir. Dan kalau Bapak Ibu baca di kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 10 ini, pasal 12 ini,
orang-orang Mesir, Raja Firaun tidak berdaya. Tak ada kuasa. Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya, menghajar orang-orang Mesir. 10 tulah, 10 hukuman. Kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya, mengubah air menjadi darah, mendatangkan katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar. Kita melihat lagi Tuhan memberikan bara, hujan es, lalu belalang, gelap gulita, dan yang terakhir kematian anak sulung. Sebanyak 10 tulah ini, orang-orang Mesir tidak berdaya. Bahkan dewa-dewanya pun yang dipercaya tidak berdaya. Orang Mesir mengetahui bahwa ini tangan yang begitu kuat. Orang Israel menyaksikan sendiri. Tak ada yang bisa menghajar Mesir. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia bisa menghajar orang-orang Mesir. Bahwa dia adalah Allah mengatasi segala sesuatu. Kita melihat terakhir bagaimana anak-anak sulung dari Mesir dan juga ternaknya semuanya mati. Termasuk anak Firaun sendiri, pewaris takhta, meninggal dihukum oleh Tuhan. Dan tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang Mesir. Nah, di sini Tuhan mengingatkan mereka. Mereka telah melihat, menyaksikan kebesaran Tuhan ini. Dia adalah Allah Maha Kuasa, bisa menghajar bangsa Mesir. Dan tidak hanya sampai di situ, kalau kita membaca di ayat yang keempat, bagaimana pasukan-pasukan Mesir menyusul orang-orang Israel untuk menyerang mereka. Dan kita tahu orang Israel menyeberang Laut Teberau. Laut Teberau. Saudara-saudara, ada satu isu yang mengatakan bahwa sesungguhnya itu bukan mujizat ketika orang Israel menyeberang Laut Teberau. Mereka mengatakan sebenarnya ada satu penyeberangan yang dimana ketika masa surutnya lalu terjadi angin yang begitu kuat, yaitu gampang untuk diseberang. Tapi saudara-saudara, itu adalah sebuah kesalahan, sebuah isu yang tidak benar. Ya, itu adalah sebuah mujizat kuasa Tuhan. Ya, bahwa mereka menyeberang Laut Teberau itu benar-benar laut yang bisa menghanyutkan banyak orang. Kita melihat nanti pasukan Mesir, mereka hanyut. Mereka tenggelam dan meninggal semua. Nah, itu adalah kuasa Tuhan bagaimana dia membelah Laut Teberau. Lalu orang Israel berjalan di daratannya. Kalau kita melihat misalnya kita bayangkan kita pergi ke pelabuhan Batam Center, lalu tiba-tiba airnya itu terbelah sampai ke Singapura, lalu tinggal daratan kita jalan, bagaimana perasaan kita? Itu luar biasa. Begitu juga Laut Teberau terbelah dan orang Israel berjalan di bagian daratan. Lalu orang-orang Mesir menyusul dari belakang, ingin menyerang orang Israel. Lalu Tuhan lagi-lagi menunjukkan kuasanya. Setelah orang Israel lewat, airnya dia kembali sambungkan lagi, lalu menenggelamkan ya orang-orang Mesir, pasukan-pasukannya, dan mereka semua mati. Sedangkan orang Israel selamat semua. Mereka bisa menyeberang Laut Teberau. Nah, inilah kebesaran Tuhan yang pertama yang Tuhan perlihatkan kepada orang-orang Israel. Mengapa mereka harus mengasihi Tuhan dan taat perintahnya? Karena kebesaran Tuhan, dia adalah Allah yang maha kuasa. Bagaimana dia menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Yang kedua, kebesaran Tuhan dikatakan di ayat yang kelima, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara-saudara, ketika mereka selesai menyeberang Laut Teberau dan sampai nanti ya menyeberang Sungai Yordan, itu mereka berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Berada di padang gurun itu bukan berarti berada seperti di daerah kita banyak hutannya, ada tempat untuk istirahat, kita gampang temukan air, gampang temukan makanan. Ini padang gurun 40 tahun. Dan kita melihat kebesaran Tuhan dalam memelihara dan memimpin orang Israel. Kalau hanya
orang Israel, kekuatan mereka, pasti mereka akan mati. Mati di padang gurun. Tapi kita melihat kuasa Tuhan. Pertama-tama makanan mereka. Di padang gurun susah mendapatkan makanan. Bagaimana mereka bisa makan? Tuhan memberikan mana, roti bagi mereka. Wah, luar biasa. Tuhan pelihara kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan memberikan burung puyuh, daging kepada mereka. Luar biasa Tuhan bagaimana memelihara kebutuhan orang Israel. Bahkan kasut mereka, ya, alas kaki mereka itu tidak rusak. Selama 40 tahun tidak rusak. Saudara-saudara, kita beli sepatu atau sandal, coba kita pakai, mungkin beberapa bulan kemudian sudah sobek, ya, sudah bolong, sudah rusak. Tapi di sini 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Kasut mereka pun tidak rusak. Itu karena Tuhan yang memelihara mereka. Bahkan di siang hari Tuhan memberikan awan, lalu di malam hari Tuhan memberikan tiang api untuk menuntun mereka. Karena kalau di malam hari padang gurun itu gelapnya luar biasa. Bagaimana mereka bisa berjalan? Ada tiang api yang menuntun mereka. Bahkan ketika ada bangsa menyerang mereka, Tuhan juga jaga mereka. Jangan sampai dihancurkan oleh bangsa lain. Bahkan ketika mereka kehausan, Tuhan pun sediakan minuman bagi mereka. Bayangkan dari batu keluar air. Itu adalah hal yang ajaib. Tuhan mengatakan, inilah yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai pada saat ini. Pada saat Musa berbicara kepada mereka ini. Puluhan tahun mereka di padang gurun. Tuhan menunjukkan kebesarannya. Bagaimana dia memelihara, memimpin, menuntun orang-orang Israel. Sehingga mereka selamat, ya, dan sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian. Meskipun mereka ketika berdosa Tuhan hukum mereka, tapi janji Tuhan tidak pernah batal. Orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, di sini Musa mengingatkan mereka apa yang mereka alami ini. Apa yang mereka rasakan tentang kebesaran Tuhan ini. Itulah yang Tuhan lakukan kepada mereka. Jadi sepatutnya, sewajarnya, keharusan bagi mereka untuk mengasihi Tuhan Allah dan taat perintahnya. Karena dia menunjukkan kebesarannya, dia maha kuasa menghukum orang Mesir, dia menunjukkan kebesarannya memelihara mereka di padang gurun, menuntun mereka sampai pada saat ini. Lalu kita melihat kebesaran Tuhan yang terakhir di ayat yang ke-6. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di kitab Bilangan pasal 16, disitulah diceritakan, yaitu Korah, Datan dan Abiram serta orang-orang yang mengikut dia, bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan dengan tidak mau dipimpin oleh Musa dan Harun. Mereka mengatakan kepada Musa dan Harun, "Oh, engkau bukan pemimpin kami. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Kamu hanya membawa kami untuk mati di padang gurun ini." Maka mereka memberontak melawan kepada Musa dan Harun. Dan akhirnya Tuhan mengatakan mereka secara tidak langsung juga memberontak kepada pemimpinan saya. Maka apa yang dilakukan Tuhan kepada kelompok ini? Kalau kita membaca di kitab Bilangan pasal 16, hal yang belum pernah terjadi. Tanah terbelah dan dia memakan orang-orang ini, masuk ke dalam, mengubur mereka secara hidup-hidup. Bayangkan tanah terbelah, lalu orang-orang yang memberontak ini masuk ke dalam, dikubur secara hidup-hidup.
Lalu para pengikut yang lain, ratusan yang ikut dengan pemberontakan Korah dan lain-lain ini, dikatakan firman Tuhan, api keluar dari Tuhan menghanguskan mereka. Kita melihat kebesaran Tuhan terhadap orang-orang yang memberontak akan perintah-perintahnya. Tuhan tidak main-main terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran. Dia akan menghukum mereka. Hal yang belum pernah terjadi dilihat bagaimana tanah bisa terbelah dan mengubur orang secara hidup-hidup. Tapi itu orang Israel melihat, menyaksikan dengan sendiri. Walaupun bukan semua orang Israel menyaksikan akan hal ini, ya dalam konteks ini mereka sudah sampai ya sebelum menyeberangi Sungai Yordan, karena ada sebagian orang yang meninggal, tapi ada sebagian yang masih hidup, yang masih sampai di sini dan menyaksikan semua peristiwa ini. Saudara-saudara, inilah kebesaran Tuhan kepada orang-orang Israel. Pertama, menunjukkan kuasanya. Kedua, menunjukkan pemeliharaannya, pimpinannya kepada orang Israel. Dan ketiga, menunjukkan kuasanya untuk menghukum orang-orang yang memberontak terhadap perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu ketiga hal ini mereka telah menyaksikan sendiri. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-7, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Orang Israel tidak perlu meminta Tuhan buktikan bahwa engkau adalah besar, Allah Maha Kuasa. Buktikan, Tuhan buktikan engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Tak perlu mereka meminta bukti lagi, karena mereka menyaksikan sendiri. Karena mereka sudah menyaksikan sendiri, maka harus mereka mengasihi Tuhan. Harus taat terhadap perintah Tuhan. Tak perlu meminta bukti lagi. Sudah melihat, sudah merasakan. Dan bagi generasi yang mungkin baru lahir, mereka pun bisa merasakan kenapa bisa sampai di seberang Sungai Yordan. Itu karena Tuhan Allah orang Israel. Nah, oleh karena itu Tuhan mengatakan melalui Musa, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dan taat terhadap perintahnya dengan setia. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Dan tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan. Mau mengatakan, oh saya masih mau cari yang lain. Tidak. Lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Maka harusnya mereka mengasihi dan taat terhadap perintah Tuhan dengan setia. Nah, saudara-saudara, inilah yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sekarang ini. Tadi saya sudah katakan kita juga harus mengasihi Tuhan. Perasaan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Hati kita hanya untuk Tuhan. Selalu mau dekat dengan Tuhan. Kita selalu mau nyaman ketika berada dekat dengan Tuhan. Lalu kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Kenapa kita harus melakukannya kepada Tuhan? Karena Tuhan juga telah melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita? Yang pertama-tama tentang anugerahnya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kita telah merasakan, walaupun kita tidak hadir secara langsung pada saat itu, tapi kita bisa melihat, merasakan bagaimana Tuhan Yesus, dia mati di atas kayu salib, diberikan untuk menjadi korban penebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak usah dihukum, supaya kita bisa bebas dari hukuman dosa. Saudara-saudara, apakah saudara melihat inilah perbuatan Tuhan yang luar biasa yang dia lakukan kepada saya? Kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya. Apakah saudara merenungkan hal itu? Ini adalah perbuatan Tuhan yang begitu besar yang dia lakukan kepada saya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi kita, karena dia begitu mengasihi kita semua. Kita yang harusnya disalibkan, kita yang harusnya dihukum mati, tapi Tuhan sayang sama kita. Dia membebaskan kita dan memberikan penggantinya, yaitu anaknya yang tunggal.
Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus dia menderita, dia sengsara, dipaku di atas kayu salib, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan Tuhan mengatakan sudah selesai, sempurna kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita bebas dari penghukuman dosa dan kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Jadi hidup kita akan selalu mengasihi Tuhan, selalu mau taat kepada Tuhan, karena kita selalu memikirkan pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Dia. Dia telah menunjukkan bukti bahwa Dia mengasihi kita. Bukan hanya sekedar Tuhan mengatakan, aku mengasihimu, tapi apa buktinya? Kepada orang Israel Dia buktikan kasih-Nya. Kepada kita semua, Dia buktikan kasih-Nya dengan anak yang tunggal mati demi kita. Ketika kita melihat kasih Tuhan ini, maka kita harus mengasihi Dia. Hati kita selalu mau datang kepada Tuhan, karena apa yang telah Dia perbuat kepada kita. Kita selalu mau taat perintah Tuhan, karena Dia telah mati bagi kita. Kita rela melakukan dengan tulus sukacita perintah-perintah Tuhan, karena Tuhan telah melakukan hal yang ajaib kepada kita. Selain itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dilakukan Tuhan kepada kita? Pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani maupun berkat rohani. Kita bisa masih ada di sini, berkumpul di sini. Semuanya karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Apakah saudara-saudara juga melihat bahwa ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kita tidak bisa ada di sini, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita sehari-hari tanpa penyertaan Tuhan. Apakah kita merenungkan bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada saya? Misalnya ibadah. Kenapa kita harus datang ibadah setiap hari Minggu? Karena kita melihat kebaikan Tuhan selama 1 minggu. Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Kita datang bersyukur, menyembah Dia. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia mati bagi kita, Dia memelihara hidup kita sehari-hari. Maka seharusnya mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kita taat perintah-perintah Tuhan. Tentunya kita bukan manusia yang sempurna. Kadang-kala kita bisa melanggar perintah Tuhan. Kadang-kadang bahkan sering hati kita tidak mengasihi Tuhan Allah kita. Tapi kita memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tolonglah saya. Kita belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita. Belajar dan berusaha sungguh-sungguh hidup taat akan perintah Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, sampai kapanpun, ingat selalu kasihi Tuhan Allahmu dan taat perintahnya dengan setia. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita, Tuhan akan memimpin dan memberkati hidup kita. Kalau kita membaca kitab Ulangan di bagian-bagian akhir, di situ Musa mengatakan, kalau kamu melakukan hal ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan memberkatimu. Kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan mengasihimu. Demikian juga kita. Jikalau kita ingin dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, maka mari kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat perintahnya. Tapi sebaliknya kepada orang Israel, jikalau mereka tidak melakukan hal ini, maka ada hukuman dari Tuhan. Nah, kita melihat ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, khususnya pada zaman hakim-hakim, wah itu paling parah mereka. Firman Tuhan mengatakan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi tidak ada peraturan, oh begini ya, patokan. Tapi sebaliknya, apa yang mereka suka masing-masing, itulah yang mereka lakukan. Bobrok sekali kerohanian mereka, khususnya di zaman hakim-hakim. Dan Tuhan tidak berhenti hukum mereka. Saudara-saudara, marilah kita mengingat kewajiban kita
sikap kita terhadap Tuhan Allah penyelamat kita dan memelihara hidup kita, yaitu mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Hati kita hanya untuk Tuhan, dan marilah kita hidup, memberikan hidup kita tunduk terhadap perintahnya dengan setia. Maka Tuhan akan mengasihi kita dan memberkati kita semua. Tuhan kiranya menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang telah memelihara hidup kami, terus memelihara hidup kami. Maka kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mengasihi Tuhan Allah kami, untuk selalu mau taat terhadap perintah-Mu dengan setia. Tuhan, tolonglah kami dalam kelemahan kami. Tuhan, Engkau yang memampukan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mau hidup taat firman-Mu dengan setia. Ampunilah segala kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.